Saya Rifatul Komariah, NIM T2018-3115 dari kelompok 5 akan membahas tentang inventarisasi laboratorium pendidikan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian dan fungsi inventarisasi laboratorium pendidikan. Pertama, pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan proses mengelola pengadaan atau persediaan barang yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventarisasi mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu pencatatan atau pendataan barang milik kantor. Yang kedua, pencatatan atau pengumpulan data. Bagi lembaga pendidikan yang mempunyai beberapa laboratorium, sangat penting untuk mendata fasilitas atau menginventaris alat dan bahan laboratorium untuk kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan inventarisasi yang memadai akan dapat diperoleh pedoman untuk mempersiapkan anggaran atau mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang. Misalnya, sebagai pedoman untuk dapat mengganti peralatan yang telah rusak, menambah peralatan baru, dan sebagainya. Catatan inventarisasi yang baik akan mempermudah pergantian tanggung jawab dari pengelola satu ke yang lainnya. Inventaris juga akan mempermudah untuk mengetahui di mana suatu peralatan akan ditempatkan. Dengan demikian akan mempermudah pengontrolan, seperti terhadap kehilangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian. Menurut Ibrahim, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis dan tertib dan juga teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang berlaku. Laboratorium ialah suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Dalam pengertian terbatas, laboratorium ialah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan dan penelitian dilakukan. Dan dari pengertian yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa inventarisasi laboratorium pendidikan merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang yang dimiliki laboratorium sekolah ke dalam suatu inventaris barang secara tertib, teratur, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi inventarisasi laboratorium pendidikan. Secara garis besar, fungsi laboratorium adalah mempunyai 5 fungsi. Yang pertama yaitu memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan saling mencari dasar. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang terakhir, poin kelima yaitu memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Abrori dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan dan mendapat bab inventarisasi laboratorium pendidikan. Dan saya mendapat bagian untuk presentasi yaitu manfaat dan tujuan inventarisasi laboratorium pendidikan. Sebelum menyebutkan manfaat dan tujuannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang inventarisasi. Inventarisasi itu dilakukan untuk usaha penyempurnaan kepengurusan, dan inventarisasi dilakukan sebagai pengawasan yang efektif terhadap barang suatu instansi
Apabila inventarisasi itu dikatakan efektif apabila ada manfaat untuk suatu instansi begitu. Dan manfaat yang diperlukan pelaksanaan inventarisasi barang memenuhi proses pengadaan barang. Dan sedikit manfaat untuk inventarisasi laboratorium pendidikan itu salah satunya satu mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan. Yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai organisasi. Nah, semua barang laboratorium sekolah itu haruslah dilakukan inventarisasi, yakni dengan melalui pencatatan yang nantinya akan diketahui jumlah barang, jenis barang, tahun pengadaan barang, merek, ukuran, harga, dan sebagainya begitu. Dan sedikit selain itu, manfaat dari kegiatan inventarisasi adalah memudahkan penyusunan dan pengawasan secara efektif terhadap barang atau kekayaan laboratorium. Dan beberapa tujuan adanya inventarisasi yaitu mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan proses pekerjaan dan hasil. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, mengurangi risiko kehilangan, rusak, pecah. Yang keenam, mencegah pemakaian berlebihan. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama laboratorium. Ke-8, mendukung terciptanya kondisi yang aman. Yang 9, menentukan keadaan peralatan yang baik atau tidak baik. Yang ke-10, merencanakan kebutuhan pemesanan bahan dan alat kimia. Nah, untuk itu barang laboratorium pendidikan yang berasal dari pemerintah tentu wajib dilakukan inventarisasi dengan benar dan cermat dengan berdasar format-format yang telah ditentukan. Itu sedikit tentang inventarisasi laboratorium pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Lukman, NIM D2018-3091, kelas C3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan inventarisasi laboratorium pendidikan. Tahapan inventarisasi adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan inventarisasi yang berguna untuk mempermudah pengontrolan barang yang berada di laboratorium. Jadi tahapan inventarisasi ini untuk mempermudah pengelola laboratorium dalam mengontrol barang-barang yang ada di laboratorium. Tahapan-tahapan ini dalam pelaksanaan inventarisasi ada 6, antara lain yang pertama adalah mengidentifikasi setiap sumber daya milik laboratorium. Tahapan ini memiliki arti mencari setiap sumber daya atau barang-barang yang berada di laboratorium. Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu mengelompokkan sumber daya laboratorium berdasarkan sifat dan jenisnya. Tahap kedua ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan langkah-langkah tahapan inventarisasi selanjutnya. Jadi setiap barang itu dikelompokkan satu persatu biar tidak campur satu sama lainnya. Tahapan yang ketiga adalah memberi kode inventarisasi termasuk nomor. Jadi ada kode-kode tertentu dari barang-barang yang berada di laboratorium. Dan tahapan yang keempat adalah mencatat semua barang inventarisasi ke dalam buku induk barang inventaris. Yang kelima, membuat laporan secara periodik keadaan dan mutasi barang inventaris. Dan yang keenam, yang terakhir, membuat daftar rekap barang inventaris guna menunjukkan jumlah barang 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Berikut merupakan contoh penulisan kode barang dan contoh buku induk barang inventaris, dan contoh yang ketiga buku induk golongan barang inventaris. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.